Ya, baik, selamat siang. Pada kali ini saya akan lanjutkan refleksi pada modul 3 BIMTEK Informatika angkatan pertama. Pada modul 3 ini tentang literasi digital. Ada beberapa bagian yang harus saya refleksikan, yaitu pada bagian pertama tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri pada modul 3. Yang pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Dalam pengalaman belajar yang baru diperoleh adalah saya memahami tentang materi literasi digital, di mana penggunaan media digital sangat penting yang harus diperhatikan, seperti beretika, budaya, keamanan, dan sosial emosional. Yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Emosi-emosi yang dirasakan, saya sangat antusias karena di zaman teknologi ini kita harus banyak berliterasi dalam penggunaan media sosial, baik dalam kecakapan media digital, budaya, dan etika digital, dan keamanan digital. Yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Hal yang sudah baik yang sudah dijalani selama ini adalah saya sebagai guru informatika, saya bisa memberikan pemahaman atau memberikan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang benar. Dalam hal ini penggunaan media sosial, baik dalam kecakapan etika, keamanan, dan dalam media digital. Yang keempat, apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Hal yang perlu diperbaiki dalam proses belajar atau pembelajaran, yaitu untuk memahami dan menguasai pada modul 3 ini harus membutuhkan waktu yang banyak, sehingga bisa berdiskusi bersama teman-teman BIMTEK dan para fasilitator untuk menggali lebih dalam tentang kecapaian media digital, budaya, dan etika digital, dan keamanan digital. Di bagian kedua ini, analisis implementasi modul 3 dalam konteks guru informatika mencakup. Yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Pertanyaan kritis yaitu bagaimana pentingnya pembelajaran literasi digital dalam berbagai aspek pembelajaran informatika. Yang kedua, apa wawasan insight baru dari materi yang dipelajari. Wawasan baru dari materi yang dipelajari, pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan, seperti beretika, budaya, keamanan digital dalam perkembangan teknologi saat ini, sehingga peserta didik bisa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Yang ketiga, apa tantangan sesuai dengan konteks asal guru informatika. Tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika, yaitu tantangannya sebagai guru informatika selalu update materi-materi dan bahan ajar pada mata pelajaran informatika sesuai dengan perkembangannya, dan bagaimana cara mengimplementasikan kepada peserta didik dengan peralatan teknologi yang
kurang memadai. Apa saja alternatif terhadap tantangan yang ditemukan? Alternatif terhadap tantangan yang ditemukan selalu mencari informasi yang terupdate materi informatika, baik secara mandiri maupun melalui MGMP atau BIMTEK yang berhubungan dengan materi informatika. Pada bagian ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari. Yang pertama, pengalaman di masa lalu. Sebagai guru informatika, sering dijumpai pada peserta didik yang kurang paham tentang keamanan privasi dalam penggunaan teknologi, dalam kurangnya berpikir secara kritis dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Pada penerapan di masa mendatang ini, saya berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menambah wawasan dalam literasi digital dan siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada, serta memahami pentingnya etika digital hingga membekali mereka dengan keterampilan untuk mengantarkan peserta didik menjadi digital netizen yang bertanggung jawab dan terampil. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain dari luar bahan ajar. Konsep atau praktik baik yang dilakukan yaitu dengan cara pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek, atau peserta didik diberikan proyek yang nyata sehingga siswa bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari ke dalam konteks dunia nyata. Yang keempat, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Proses atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah ini saya menggunakan dengan kolaborasi antara lintas mata pelajaran, seperti guru informatika berkolaborasi dengan guru BPBK untuk mensosialisasikan tentang kampanye Stop Bullying dengan menggunakan poster-poster. Sekian refleksi saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih.